Masih membahas terkait dengan darurat perundungan, masih bersama dengan sejumlah narasumber perwakilan dari KPAI, lalu dari JPPI dan juga Bang Reza. Saya langsung ke KPAI terlebih dahulu. Mas, ini kan kita kan sudah tahu tadi apa yang kemudian harus dievaluasi, temuan dari JPPI, masukan dari Bang Reza juga. Pemerintah kemudian juga menggodok aturan baru soal perundungan yang kemudian nantinya akan dijalankan di 2026. Tadi kita sudah simak statement juga dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Poin-poin apa saja yang kemudian harus dievaluasi dan ditekankan untuk tahun 2026? Iya, tentu saja begini. Kita ini gampang sekali ya merubah aturan kan, atas nama darurat tadi dan seterusnya. Terlalu simpel lah untuk kemudian langsung harus merubah kebijakan dan seterusnya. Padahal catatan kami justru regulasinya sudah cukup banyak ya. Persoalannya adalah di implementasi. Nah, saya kira yang perlu ditekankan adalah bagaimana ke depan itu memperkuat implementasi. Dukungan pemerintah daerah misalkan. Di Permendikbud sebelumnya mengamanatkan ada Satgas yang itu terdiri dari lintas dinas. Tidak hanya dinas pendidikan tapi dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian juga dinas DP3AKB ya. Itu yang belum optimal soal ini? Ini bukan belum optimal lagi gitu. Masing-masing diem aja gitu. Ego sektoral masing-masing iya, atau masing-masing. Padahal begini, menurut kami berdasarkan hasil pengawasan saat ini situasi ini harus dijawab dengan apa? Mendekatkan ya kan, bagaimana program pencegahan, bagaimana layanan yang basis pemulihan itu ke satuan pendidikan. Kemudian juga ke lingkungan keluarga. Sehingga betul-betul orang terdekat anak ini berdaya untuk kemudian bisa melindungi anak. Nah, dengan begitu maka hal-hal yang kemudian tiba-tiba misalkan terjadi kasus gitu, kemudian kaget, itu bisa setidaknya terbaca sebelumnya gitu. Ada mengaktifkan pendekatan early warning system, deteksi dini dan seterusnya, dan itu akan terwujud sistem itu kalau kemudian layanannya itu berkolaborasi, bersinergi. Misalkan di satuan pendidikan itu kadang seringkali guru BK-nya ya terbatas. Kalaupun ada, kadang seringkali juga sudah rasio jumlah anak yang ditangani cukup banyak. Sehingga kadang menangani anak dalam situasi perilaku menyimpang yang levelnya agak menengah atau berat, itu kadang cenderung ngambil simpel saja seperti halnya kenakalan biasa saja, itu perilaku menyimpang biasa saja begitu. Padahal kalau kemudian dia memahami bahwa ini ada lembaga layanan lain untuk melihat situasi psikisnya, melihat kenapa dia berubah perilakunya seperti itu dan seterusnya yang tidak biasa didapati dari perilaku anak itu, kan bisa kemudian mengambil layanan psikolog dari UPTD BPA. Bisa mengambil kemudian kalau melihat situasi mental anak, bisa mengambil layanan tes kesehatan mental dari dinas kesehatan dan seterusnya. Sehingga tidak semuanya kemudian bertumpu kepada satuan pendidikan itu. Sehingga tidak semuanya kalau bertumpu ke satuan pendidikan ini, tanggung jawabnya juga hanya di dinas pendidikan pembinaannya, maka ya tadi dengan tantangan yang beragam yang saat ini, dengan tantangan digital yang luar biasa, tantangan pengasuhan yang luar biasa, ya kan, sehingga perilaku anak unpredictable juga cukup cepat dan kita nggak menduga anaknya menurut kebiasaannya baik-baik saja, tetapi melakukan hal-hal yang di luar prediksi begitu. Nah, ini kan kemudian bisa teratasi gitu. Dengan cara apa? Ya tadi, deteksi awal dari satuan pendidikan, kalau memang pada level menengah atau berat dirasa tidak mampu dalam konteks penanganan, pendampingan psikososial hingga pemulihan, maka sekolah harus berani terbuka. Dalam bentuk apa? Layanan di dinas kesehatan, layanan di dinas UPT, DP3A dan seterusnya bisa kemudian diakses. Nah, sehingga akan komprehensif untuk memperhatikan anak di satuan pendidikan, terutama dalam konteks melihat perubahan perilakunya yang itu akan bisa berpeluang gitu kan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang Mas Haris bicara juga terkait dengan efek jerah. Tadi saya sudah minta pendapat dari Mas Reza terkait dengan bagaimana kemudian merevisi sistem peradilan pidana anak begitu. KPAI melihatnya perlukah didorong untuk merevisi atau? Saya kira masih perlu dikaji lebih jauh ya. Kajian lebih jauh? Karena
terkait situasi anak yang kemudian ada perilaku menyimpang, itu kan perlu juga didalami. Kalau kemudian masuk kepada arah pemindanaan begitu, saya kira kan itu juga upaya terakhir ya. Nah, di dalam SPPA kan sebenarnya juga semangatnya adalah semangat untuk melihat bahwa anak ini masih punya masa depan, gitu. Sehingga dia tidak diproses berdasarkan KUHP pada umumnya, begitu kan. Nah, karena semangat SPPA anak masih punya masa depan, kita lihat dulu nih pihak-pihak yang terlibat, ya kan, pihak-pihak yang lembaga-lembaga layanan yang di dalam proses pidana tadi, penegakan SPPA tadi itu keterlibatannya sudah sampai sejauh mana, begitu. Karena kita masih jumpai implementasi SPPA ini baik terutama dari pihak yang berwajib ya, karena yang kemudian harus mengacu kepada SPPA dalam proses peradilan anak kan dominannya pihak yang berwajib. Nah, ini kadang-kadang kemudian pelibatan pihak-pihak yang terkait, misalkan Peksos, psikolog, kemudian juga Bapas dan seterusnya, ini juga kadang tidak optimal gitu. Masih membacanya bahwa proses pemindahan anak-anak ya seperti orang dewasa. Bahkan seringkali layanan-layanan di pihak berwajib juga, misalkan pemisahan dari orang dewasa, kemudian pemenuhan hak-haknya juga, itu juga kadang-kadang masih belum optimal kemudian dipenuhi begitu. Nah, apakah kemudian dengan pemberatan sanksi melalui revisi SPPA itu kemudian akan mengarah kepada efek jera kepada pelaku, misalkan pelaku anak misalkan, ya saya kira kan juga masih harus dikaji lebih dalam begitu. Kenapa? Karena membuat efek jera itu tidak serta-merta dengan hukuman berat, karena situasi psikis, situasi perubahan perilaku anak itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh orang terdekatnya dan seterusnya, bahkan saat ini dunia daringnya. Nah, menekankan efek jera juga bagaimana mengoptimalkan peran ekosistem perlindungan anak ini menjadi penting. Oke. Efek jera tidak hanya bicara terkait dengan hukum pidana, bagaimana JPW menanggapi? Yang pasti yang bersalah itu harus dihukum kan. Terus siapa yang dihukum, nah itu yang perlu dikaji kan. Nah, kalau kami melihat ketika bicara tentang kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dan antar anak, maka penyelesaiannya itu yang dilihat itu adalah bagaimana impact dari apa yang dilakukan sang anak itu. Kalau misalnya ya kita klasifikasi lah gitu. Misalnya dia melakukan sebuah kasus perundungan yang mengakibatkan kepada kematian, nah itulah yang perlu ada efek jera yang sifatnya pidana. Agar apa? Agar ada early warning di antara para siswa itu gitu. Kalau siswa-siswa juga apalagi ini ya, dia menjelang dewasa kayak SMA misalnya. Kalau itu kan mendekati remaja lah istilahnya kan, anak-anak remaja itu dia sudah kita anggap sudah memiliki udah memiliki rasionalitas yang cukup gitu untuk melihat ini baik, ini buruk gitu ya. Nah, ini perlu dilakukan sebuah efek jera yang bersifat pidana gitu. Namun yang hal-hal yang sifatnya misalnya perundungan ini kan banyak ya roasting itu kan perundungan, melecehkan orang, memanggil orang tanpa memanggil orang dengan nama-nama julukan yang buruk, itu kan juga bagian dari perundungan. Nah, inilah yang harus dipelajari oleh orang dewasa, terutama orang tua, guru gitu. Karena apa? Karena ketika kita kami melihat di lapangan, literasi tentang perundungan tuh nol banget. Literasi tentang perundungan? Iya, artinya di kalangan para guru, mungkin juga orang tua tuh rendah banget. Bahkan cenderung kepada normalisasi hal-hal yang sifatnya menuju kepada perundungan. Itu yang kemudian dikatakan Bang Reza tadi, normalisasi normalisasi misalnya ngerosting anak misalnya dengan
sifat-sifat atau julukan-julukan yang buruk. Itu kan perundungan. Itu kan seharusnya menjadi deteksi dini bagi orang dewasa di sekelilingnya bahwa anak ini sedang terpapar sesuatu, maka harus didekati, harus didampingi. Anak ini kan itu tugas siapa sih? Ya tugas orang tua, tugas guru. Maka JPP itu punya kayak segitiga gitu loh. Puncaknya itu di anak itu sendiri. Dan yang support systemnya itu yang dua di bawah itu adalah guru dan orang tua. Guru, orang tua dalam keluarga gitu. Nah guru dan orang tua ini itu harus saling bareng tuh. Untuk melihat anak di atas kita yang sedang kita asuh, kita didik, kita bina. Supaya dia terjaga kehormatannya, terjaga hak-haknya, pendidikan dan kesehatan. Nah maka literasi tentang perundungan, kekerasan, di tengah-tengah guru, anak bukan juga pejabat publik kayak misalnya yang kemarin dilakukan salah satu gubernur, ada seorang guru menggampar anak gitu, terus anaknya yang kemudian gurunya disalahin dipecat, itu kan absurdnya ini mau ngasih efek jerah ke siapa, ke guru apa ke anak gitu. Nah itulah yang disebut literasi perundungan, literasi kekerasan itu. Di orang dewasa dalam hal ini ya guru, orang tua dan mungkin para stakeholder lain itu yang masih kurang banget. Itu yang masih kurang. Mas Reza menambahkan literasi terkait dengan perundungan, kekerasan ini yang harus dibutuhkan orang tua dan juga guru. Saya terima kasih kalau diakui seperti itu. Itu sebabnya kantor kami ini sudah bertahun-tahun memilih untuk membuka kartu kesadaran sekolah dan komunitas-komunitas belajar bahwa sekali lagi perundungan sesungguhnya adalah pidana. Yayasan Lentera Anak bersama Dompet Duafa menyambangi sekian banyak sekolah, menyambangi sekian banyak komunitas belajar untuk mengedukasi mereka bahwa walaupun kita tidak menemukan kata perundungan di dalam kitab hukum manapun, tapi kita akan menemukan sinonimnya. Dan ketika kita bersepakat bahwa ini adalah persoalan pidana, maka semestinya masalah ini harus masuk dalam radar kepolisian setempat. Dengan demikian kami mendorong sekolah untuk tidak ragu-ragu dan tentu saja termasuk orang tua untuk tidak ragu-ragu membawa persoalan ini ke ranah pidana dengan membuat laporan ke kepolisian. Beruntung bahwa sekian banyak tempat kami datangi ternyata kepolisian setempat juga bersedia untuk mendampingi. Jadi betul-betul kami datangkan teman-teman kepolisian dengan seragam lengkap datang ke sekolah untuk menunjukkan bahwa mereka hadir gitu. Nah, harapan kami walaupun kesannya sedikit banyak ada warna intimidatif dengan mendatangkan polisi berseragam lengkap, kesan loh ya, kan polisi sahabat anak ya, katanya begitu kan ya. Kok ketawa? Ya itu yang kemudian Bang Reza tekankan kan polisi sahabat anak. Kan kita berasumsi polisi sahabat anak, kita datangkan ke sekolah, itu akan memunculkan harapannya deterrence effect juga, bahwa mereka-mereka yang sudah punya pemikiran menjadi calon-calon pelaku perundungan akan berpikir ulang. Demikian pula mereka-mereka yang sudah terlanjur menjadi pelaku perundungan juga akan berhenti melakukan perbuatan semacam itu. Tapi kan tidak serta-merta, efek jerah itu tidak serta-merta pidana dari KPAI. Tapi paling tidak, apa yang kami lakukan ini melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh KPAI. Kalau saya coba simak baik-baik, yang Mas Aris paparkan tadi itu sangat top down. Sangat top down. Sangat bagus. Tapi yang kami ikhtiarkan adalah bottom up. Membuka katup kesadaran sekolah, membuka katup keinsafan keluarga. Artinya ini kan, tapi juga yang repot Bang Reza, para korban ini jarang untuk kemudian cerita, jarang kemudian cerita kepada orang tuanya, jarang kemudian tadi berkonsultasi dengan guru BK lah yang terdekat di lingkungan sekolah. Itu yang kami sebut sebagai viktimisasi berulang atau viktimisasi majemuk. Viktimisasi pertamanya berlangsung ketika seorang anak atau seorang murid katakanlah diolok-olok, dihina-dina oleh teman-temannya. Kemudian anak ini mencoba mencari pertolongan, entah itu ke guru atau ke orang tua. Sayangnya pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru mengeluarkan kata-kata klise yang membuat anak-anak semakin terpojok. Sabar nak, waktu yang akan memulihkan sakitmu, waktu yang akan memperbaiki hubunganmu dengan teman-temanmu. Kalimat-kalimat yang menurut saya pada detik ini harus saya katakan nonsens saja itu. Sehingga terjadilah viktimisasi kedua oleh orang yang semestinya memberikan pertolongan kepada anak. Kemudian anak berpikir, oh karena polisi sahabat anak maka saya harus melapor pada polisi. Tapi begitu sampai di gerbang kantor polisi, apa sikap sebagian polisi? Laporan kami sudah menumpuk. Cobalah selesaikan masalahmu sendiri. Ini pertemanan biasa, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, up and down. Sadar tidak? Dengan pola penyikapan semacam itu ternyata otoritas penegakan hukum pun berkontribusi bagi terjadinya viktimisasi ketiga. Selesai penderitaan korban? Belum.
korban putus asa, korban membawa kesedihan sekaligus amarah, dilakukan retaliasi, dilakukan serangan balik. Sekejap, pihak yang selama ini melakukan perundungan jatuh kehilangan nyawa. Korban perundungan bertahun-tahun seketika bergeser posisinya menjadi pelaku, bahkan pelaku pembunuhan. Kan getir itu. Apa yang ingin saya katakan? Begitu sang korban menahun, beralih status menjadi pelaku, diminta pertanggungjawabannya di ruang pidana, hakim pun tetap memperlakukan dia laksana orang dewasa. Bahwa satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah kamu. Viktimisasi keempat. Kira-kira seorang korban yang anti klimaks akhirnya menjadi pelaku, kemudian masuk LPK atau penjara anak atau sebutan-sebutan indah lainnya. Begitu dia mengakhiri masa hukumannya, kira-kira dia akan bertobat tidak? Menurut kami tidak. Jadi sadar tidak sadar, negara pun berkontribusi bagi terjadinya perilaku perundungan berulang. Terjadinya residivisme, kalau boleh saya katakan demikian, yang dilakukan oleh anak-anak yang sekali lagi bertahun-tahun menjadi korban, tapi akhirnya memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara retaliasi. Oke, bagaimana kemudian negara hadir tidak hanya tadi ternyata juga memberikan apa Anda sebutkan tadi Bang Reza? Viktimisasi majemuk. Viktimisasi majemuk tadi. Tapi bagaimana kemudian negara hadir meyakinkan begitu kepada orang tua khususnya kepada guru yang ikut bersama-sama kepada masyarakat kita semua untuk sama-sama hadir. Presiden Prabowo kan menekankan bahwasanya ini kerja kolektif semua pihak. Tidak hanya dari orang tua, guru, tapi juga masyarakat yang kemudian juga aware dengan perilaku bullying dan kemudian tadi melaporkan juga salah satunya. Usai jeda kita masih akan kembali, saudara, masih membahas terkait dengan darurat perundungan. Kami kembali saat lagi.